Bagi para demonstran yang saat ini mengorganisir aksi-aksi ini, saya menghimbau agar anak-anak jangan dilibatkan di dalam kegiatan politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Komnas Perlindungan Anak menyerukan, pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu dan tidak akan pernah berguna bagimu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, demikian juga berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 1990, menyebutkan dan menetapkan agar anak-anak tidak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. PSBB di DKI Jakarta masih belum dicabut. Namun, sudah ada 2 kali demo besar penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 8 dan 13 Oktober 2020 lalu. Kalau yang demo buruh dan mahasiswa, ya oke lah. Tapi, mau bagaimana? Dikasih izin demo saja ributnya bukan main. Apalagi kalau dilarang dengan alasan PSBB, bisa-bisa makin dipolitisir demo itu. Toh, para buruh dan mahasiswa dianggap sudah dewasa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan masing-masing dengan mempraktekkan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Masalahnya adalah, ternyata bukan hanya ada buruh dan mahasiswa di dalam demo-demo itu. Ada pula pelajar atau anak-anak, bahkan ada anak SD dan pengangguran. Dan demo pun berakhir anarkis. Banyak video berseliweran di media sosial memperlihatkan anak-anak kecil seumur SD ikut merusak mobil polisi. Terungkap pula bahwa mereka ini menerima bayaran dan tidak tahu maksud demo yang mereka ikuti. Jadi demo itu sudah kayak main di sungai atau main TikTok aja buat anak-anak ini. Di Jakarta saja yang diamankan oleh aparat kepolisian mencapai 1.377 pemuda dan pelajar. Belum di daerah-daerah lainnya. Sudah diamankan, mereka pun dikembalikan ke para orang tua. Para orang tua menjemput anak-anaknya sambil menangis. Entah itu antara marah, malu, atau sayang. Kita juga harus mengapresiasi cara pihak kepolisian mengembalikan anak-anak itu ke orang tuanya, disertai dengan nasihat, dan anak-anak itu diminta meminta maaf kepada orang tua mereka. Dan itu adalah cara pihak kepolisian. Sangat humanis, bukan? Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menyerukan, pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu dan tidak akan pernah berguna bagimu. Lucunya, seorang gubernur malah memuji keikutsertaan anak-anak ini dalam demo-demo itu. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Anies malah tidak mempersoalkan keterlibatan anak-anak ini di dalam demo. Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya, bagus dong. Kalau tidak peduli bangsanya yang repot, ujar Anies. Kalian percaya pernyataan itu keluar dari mantan Mendikbud? Kalau dibilang mantan Mendikbud yang dipecat, nah baru boleh percaya. Kalau nggak salah, Anies juga punya anak yang masih berstatus pelajar. Kalau anaknya itu ikut 2 demo kemarin, apakah dia kasih izin? Tanpa pengawalan loh ya, seperti warga biasa. Nggak yakin kita kalau dia ngasih izin. Lagian, kepedulian terhadap bangsa kan banyak caranya. Masa dirangsang dengan ikut demo? Entah memang bodoh atau memang ada agenda di balik pernyataan Anies itu. Bisa disebut ada agenda politik di balik pujian Anies terhadap para pelajar yang ikut demo itu. Karena pernyataan serupa juga keluar dari Fadlizon. Saya yakin para demonstran pelajar dan mahasiswa yang ikut dengan kesadaran dan keyakinan akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa depan, tweet Fadlizon. Mirip ya kedua orang ini. Oleh sebab itu, kita cenderung mengira ada alasan politis buat kepentingan pribadi mereka, khususnya Anies dengan memuji anak-anak pelajar yang ikut demo. Apalagi kalau bukan hubungan dengan Pilpres 2024.
Para pelajar sekarang, khususnya sekolah menengah, akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Kalau batas usia memilih adalah 17 tahun, maka yang sekarang berusia 13 tahun akan berhak untuk memilih. Hitungan kasarnya begitu. Karena nama Anies sudah nyungsep di bursa Capres 2024, maka Anies jungkir balik menempuh segala cara untuk menghimpun para calon pemilih. Makanya dia pun senang dan memuji para bocah yang gak tahu apa-apa terus ikut demo anarkis pula. Pernyataan Anies yang out of the box dan we don't know what we don't know itu pun akhirnya kena cewer Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, demikian juga berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sejak tahun 90, menyebutkan dan menetapkan agar anak-anak tidak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Demonstrasi untuk menyuarakan pendapat apapun kepentingannya dijamin oleh undang-undang, tetapi dengan tegas melarang melibatkan anak-anak. Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang hak anak, melibatkan dan menggerakkan anak dalam aksi demonstrasi itu merupakan eksploitasi politik. Jelas Ketua Umum Komnas PA Aris Merdeka Sirait. Anies pasti sangat malu kena jeweran seperti ini. Dan seharusnya Anies justru lebih tahu soal aturan atau undang-undang ini kan? Seharusnya Anies melindungi anak dari aksi kekerasan, bukan justru mengajarkan melakukan kekerasan dan ujaran kebencian. Itu artinya Anies bukan sahabat anak. Anies justru pecinta aksi kekerasan. Anies gubernurnya siapa? Anies gagal paham dengan perlindungan anak, tegas Aris. Aris mengingatkan bahwa belajar demokrasi dan peduli terhadap bangsa dapat dilakukan anak di rumah maupun di lingkungan sekolah. Aris juga mendesak Anies untuk segera menarik pernyataannya, karena sikap Anies itu melanggar hak anak dan melecehkan anak. Miris bukan? Memalukan juga. Ya baguslah kena tampar dan cewer sama Komnas PA. Pernyataan Anies tersebut memang edan. Entah dari mana dia dapat inspirasi sehingga mengeluarkan pernyataan pujian tersebut. Dan kita yakin Anies tidak akan menarik pernyataannya. Mana mau dialah. Ada rasa gengsi dan terasa kalah secara politis. Tujuannya saja sudah politis kan? Bagi para demonstran yang saat ini mengorganisir aksi-aksi ini, saya menghimbau agar anak-anak jangan dilibatkan di dalam kegiatan politik dan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Komnas Perlindungan Anak menyerukan pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu dan tidak akan pernah berguna bagimu. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak menyerukan pulanglah nak, karena itu bukanlah kepentinganmu dan tidak akan pernah berguna bagimu.